Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang pola keruangan kota. 1. Pengertian pola keruangan kota. A. Pengertian menurut para ahli. R. Bintarto. Kota merupakan sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistik dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Kemudian menurut Grunfeld, kota adalah suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur mata pencarian non-agraris dan sistem penggunaan tanah yang beraneka ragam, serta ditutupi oleh gedung-gedung tinggi yang lokasinya sangat berdekatan. B. Pengertian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1980. 1. Suatu wadah yang memiliki batasan administratif wilayah seperti kota madya dan kota administratif sebagaimana telah diatur oleh perundang-undangan, misal kota madya, Malang, kota administratif, Jember, Bekasi, dan sebagainya. 2. Sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya ibu kota, kabupaten, ibu kota, kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pemukiman. 2. Ciri-ciri kota. A. Wilayah perkotaan, supermarket, gedung-gedung perkantoran, dan gedung-gedung fasilitas hiburan. B. Alun-alun yang terletak di pusat kota. C. Sarana rekreasi masyarakat. D. Open space atau ruang terbuka. Dan E. Kompleks perumahan penduduk. 3. Ciri-ciri masyarakat kota. A. Adanya heterogenitas sosial. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sangat beraneka ragam. 2. Sikap hidup penduduk bersifat egois dan individualistik. Kebanyakan penduduk kota cenderung lebih memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan anggota masyarakat lainnya. Sikap individualistik ini terjadi akibat persaingan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antara sesama anggota masyarakat kota sangat tinggi. 3. Hubungan sosial yang bersifat Gesellschaft. Hubungan sesama anggota masyarakat sangat terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Hubungan sosial ini tidak didasarkan pada sifat kekeluargaan atau gotong royong, tetapi lebih didasarkan pada hubungan fungsional. 4. Adanya segregasi keruangan. Segregasi yaitu pemisahan yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok atau kompleks-kompleks tertentu. Contohnya antara lain kompleks pegawai negeri sipil, kompleks perumahan tentara, kompleks pertokoan, daerah pecinan, kampung Arab, kampung Melayu, dan sebagainya. Sebenarnya segregasi ini timbul akibat adanya heterogenitas sosial. 4. Norma-norma keagamaan tidak begitu ketat. 6. Pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional dibandingkan masyarakat desa. Hal ini karena masyarakat kota lebih terbuka dalam menerima budaya baru. Selain itu, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah perkotaan cepat diterima masyarakat. 4. Klasifikasi kota. Sistem penggolongan atau pengklasifikasian kota dapat didasarkan atas beberapa faktor, misalnya jumlah penduduk yang tinggal di suatu kota, fungsi kota, ataupun luas kota. A. Klasifikasi kota secara numerik atau kuantitatif. Cara penggolongan kota yang didasarkan atas unsur-unsur kuantitas,
jumlah yang terdapat di kota tersebut. B. Klasifikasi kota secara non-numerik atau disebut dengan kualitatif. Sistem klasifikasi kota secara non-numerik dapat diartikan sebagai penggolongan yang didasarkan atas unsur-unsur kualitatif dari suatu kota, kondisi sosial penduduk. 5. Pola pemekaran kota dan permasalahannya. A. Pemekaran. Pemekaran kota adalah kenampakan luar dari perkembangan yang terjadi di dalam kota. Pemekaran kota adalah suatu hasil resultante dan proses-proses kehidupan yang terjadi di dalam kota. B. Permasalahan pemekaran kota terdiri dari 1. Masalah migrasi ke kota, 2. Masalah sampah, 3. Masalah transportasi dan lalu lintas. Pola pemekaran kota. Nampak bahwa daya tarik dari luar kota seperti pada daerah-daerah di mana kegiatan ekonomi banyak menonjol, yaitu di sekitar pelabuhan dan di sekitar hinterland yang subur. Harga tanah di sepanjang jalan raya akan lebih tinggi daripada tanah di sekitar pegunungan. Pola pemekaran kota selanjutnya adalah nampak bahwa pusat-pusat kota lain yang mempunyai fungsi sebagai kota industri dan kota dagang mempunyai daya tarik di bidang usaha. Di samping itu juga daerah-daerah di sekitar pusat rekreasi tidak kalah pula dalam menarik penduduk kota keluar. Bangunan untuk peristirahatan, permainan anak-anak, lapangan olahraga, dan rumah makan berkembang di daerah tersebut. Terakhir dari pola pemekaran kota adalah pada gambar di atas menunjukkan bahwa pemekaran kota berjalan ke segala arah. Kota-kota semacam ini cepat menjadi kota besar atau kota metropolitan. Dan sekitar juga dapat timbul kota-kota satelit. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anakku dapat mengerti, memahami tentang hal keruangan kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.